Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Pada video pembelajaran yang nanti akan Bapak tayangkan untuk materi dalam kalian mempelajari materi-materi yang ada di kelas 11. Tidak lama-lama, Bapak langsung aja ke pokok bahasan, ke materinya, yaitu adalah barisan dan deret. Pada barisan dan deret ini, indikatornya, kompetensi dasarnya, KD-nya itu adalah menerapkan konsep barisan dan aritmatika. Kemudian indikatornya, nilai suku ke N suatu barisan ditentukan menggunakan rumus. Dan yang kedua, jumlah N suku suatu deret aritmatika ditentukan dengan menggunakan rumus. Ini itu untuk kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk materinya, coba kalian bayangkan ini. Kalian misalnya di bengkel atau semua kan mempunyai motor. Kalian perhatikan pada speedometernya. Ini. Pada speedometer ini tertuliskan angka ini. Pada speedometer itu kan tertuliskan angka mulai dari 0, 20, 40, 60, 80, 100 dan 120. Pada speedometer itu digunakan untuk menunjukkan kecepatan motor saat kalian mengendarainya. Angka-angka pada speedometer ini 0, 20, 40 dan seterusnya itu berurutan mulai dari yang kecil ke yang terbesar dengan pola tertentu sehingga membentuk sebuah pola barisan. Ini ya. 0 ke 20 ditambah 20, 20 ke 40 ditambah 20, 20 ke 60 ditambah 20, 60 ke 80 ditambah 20, 80 ke 100 ditambah 20, 100 ke 120 ditambah 20 sehingga membentuk pola barisan. Contoh yang lain, misalnya kalian mengendarai suatu taksi. Pada argo taksi ini, misalnya kalian mengendarai suatu taksi, ya, kalian menumpang taksi. Pada taksi itu kita membuka pintu aja, ya, itu sudah dikenai biaya 15.000. Kemudian setiap kilonya misalnya kita berjalan 1 kilo, itu di argo bertambah menjadi 17.500. Kemudian 1 kilo berikutnya, berarti dari jarak kita menumpang saat kita membuka pintu ke berjalan sejauh 2 km, itu di argo bertambah lagi menjadi 20.000. Perjalanan 3 km di argo bertambah lagi menjadi 22.500. Perjalanan 4 km bertambah lagi menjadi seterusnya. Kita lihat bilangan ini 15.000, 17.500, 20.000, 22.500 dan seterusnya. Ini membentuk pola bilangan juga berurutan, ya, berurutan dari kecil ke besar, kemudian membentuk pola aturan, ya, tambah 200, 2.500 tambah 2.500 tambah
2500. Bilangan yang pada speedometer, bilangan-bilangan berurutan pada speedometer, kemudian biaya taksi tadi, memiliki selisih yang sama dari bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua ke yang ketiga, yang ketiga ke yang keempat, atau dua bilangan berurutan, itu membentuk seperti itu, kita sebut sebagai barisan bilangan. Barisan bilangan terbagi menjadi barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Kita bahas untuk barisan bilangan aritmatika dulu. Barisan bilangan aritmatika adalah suatu barisan bilangan. Ya, barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih dua suku yang berurutan atau dua bilangan yang berurutan selalu tetap. Misalnya pada speedometer tadi 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 itu kan mempunyai selisih yang sama. Misalnya 0 ke 20 selisihnya 20, 20 ke 40 mempunyai selisih 20, 40 ke 60 mempunyai selisih 20, dan seterusnya. Berarti selisihnya tetap. Ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Di taksi juga seperti itu, 15.000, 17.500, dan seterusnya tadi membentuk selisih yang sama. Bentuk umum secara itu berarti bilangan yang pertama itu kita sebut sebagai suku pertama, kita singkat dengan U1. Barisan yang kedua, bilangan yang kedua kita sebut sebagai U2. Barisan yang ketiga kita sebut sebagai U3, dan U yang ke N, U yang paling terakhir itu kita sebut sebagai UN. U1 bilangan yang pertama itu kita simbolkan dengan A. Kemudian U2 berarti karena penambahannya tetap, penambahannya kita misalkan dengan B, maka bilangan yang kedua A tambah B. Kemudian bilangan yang ketiga A tambah B ini kita tambahkan B lagi, berarti A ditambah 2B. Bilangan yang keempat berarti A tambah 2B, kita tambahkan lagi B, berarti A ditambah 3B. Berarti suku yang ke N atau suku yang terakhir atau suku yang N yang ke N itu berarti A ditambah, kita lihat B-nya. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 2, kemudian yang keempat berarti ada 3B. Maka kita lihat U2 berarti ini 1, U3 2. Berarti U yang N berarti kita kurangkan 1. Berarti A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini rumus suku yang ke N dari barisan aritmatika. Ini ada barisan aritmatika berlaku. Kita lihat suku yang ini N, kalau kita kurang dengan suku N dikurang 1, itu kita sebut sebagai bedanya. Sehingga UN itu sama dengan UN dikurang 1 ditambah beda. Nih, jika kalian memulai barisan aritmatika dengan suku pertama A dan bedanya B, maka kalian mendapatkan barisan berikut A, kemudian suku yang kedua, bilangan yang kedua A tambah B, bilangan yang ketiga A ditambah 2B, dan barisan yang keempat, bilangan yang keempat A ditambah 3B sama dengan bilangan yang ke N, berarti A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini kita sebut sebagai rumus suku yang ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Ini kita sebut sebagai rumus suku ke N-nya. UN-nya suku yang ke N, A suku pertama atau bilangan pertama, B beda berarti penambahnya, N banyaknya suku. Itu dulu kita mendapatkan rumus barisan aritmatika. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa chatting di kelas tim kalian.
Bapak akhiri, Assalamualaikum.